Paraguay secara resmi dikenal sebagai negara yang paling jarang dikunjungi di seluruh Amerika Latin. Di benua yang terkenal dengan pariwisata, tempat jutaan orang datang ke Machu Picchu, Rio de Janeiro, dan Buenos Aires, Paraguay hanya mencatat 1.061 wisatawan resmi pada tahun 2024. Namun, angka sebenarnya bisa lebih tinggi karena banyak orang yang menyeberang dari Brasil untuk berbelanja di Ciudad del Este tidak melewati pemeriksaan imigrasi, sehingga mereka tidak masuk dalam data resmi. Paraguay memang jarang dijelajahi, tetapi negara ini memiliki budaya yang kaya dan banyak hal menarik untuk ditemukan. Kamu berasal dari mana? Tinggalkan komentar di bawah dan mari kita jelajahi keunikan Paraguay bersama-sama. Negara yang tidak memiliki akses ke laut ini justru mengoperasikan salah satu angkatan laut paling aktif di Amerika Selatan. Paraguay memiliki lebih dari 3.000 personel angkatan laut, kapal perang, kapal patroli, dan bahkan kapal bersenjata lama yang berpatroli di Sungai Paraguay dan Sungai Parana. Kapal-kapal ini bukan sekadar simbol. Semuanya aktif digunakan untuk patroli harian, mencegah penyelundupan, dan menjaga keamanan nasional. Angkatan Laut Paraguay bahkan rutin mengadakan latihan tahunan meskipun tidak memiliki laut. Para perwiranya berlatih di Brasil, Argentina, dan Amerika Serikat agar tetap siap tempur. Tradisi angkatan laut ini sudah ada sejak abad ke-19. Ketika Paraguay memiliki armada sungai yang kuat dan berperan penting dalam konflik regional, saat ini sungai-sungai tersebut menjadi jalur utama perdagangan dan transportasi Paraguay, sekaligus memberi akses tidak langsung ke Samudra Atlantik melalui Argentina. Setiap hari, para perwira Angkatan Laut Paraguay bangun, mengenakan seragam, dan berangkat berpatroli di sungai-sungai di negara yang terkurung daratan. Ini adalah salah satu situasi militer paling unik di dunia. Di pusat kota Asuncion, istana kepresidenan Paraguay tidak memiliki pagar, tidak ada tembok, dan hampir tanpa penghalang keamanan. Palacio de López yang dibangun pada tahun 1867, berdiri terbuka untuk umum. Kamu bisa berjalan mendekat, mengambil foto, dan menjelajahi area sekitarnya. Para petugas keamanan mengatakan bahwa selama tidak membawa kamera video, pengunjung bebas melakukan apa saja. Istana berwarna oranye dan kuning ini, lengkap dengan taman yang tertata rapi, mencerminkan sesuatu yang luar biasa tentang masyarakat Paraguay. Tempat ini menunjukkan tingkat kepercayaan dan kedamaian yang sulit dibayangkan di dunia saat ini. Asuncion, yang didirikan pada tahun 1537, dikenal sebagai ibu kota kota-kota karena lebih tua dibanding Montevideo, Buenos Aires, dan Santiago de Chile. Namun, jika dibandingkan dengan kota-kota tersebut, pusat sejarah di sini terlihat agak kurang terawat. Tidak banyak orang berjalan di trotoar, dan setidaknya di kawasan ini, lalu lintas terasa sangat sepi. Setiap hari di Asuncion, kehidupan berjalan di La Chacarita, sebuah kawasan yang begitu berbahaya hingga polisi dilaporkan tidak rutin berpatroli di sana. Apakah terjadi baku tembak di sini? Ya, hampir setiap hari. Wilayah yang dikenal sebagai kawasan kumuh Paraguay ini dihuni sekitar 50.000 orang dalam area hanya 2 km persegi. Menjadikannya salah satu kawasan terpadat di negara tersebut. Nama La Chacarita berasal dari ladang kecil atau cakra yang dulu ada ketika warga pedesaan datang untuk bekerja bagi Jenderal Caballero. Seberapa berbahayakah memasuki La Chacarita? Jawabannya tergantung. Hal yang paling menarik adalah lokasinya. Kawasan yang sering diberi stigma ini berada tepat di samping beberapa bangunan terpenting Paraguay, termasuk istana pemerintahan dan stasiun kereta api pertama di negara ini. Warga di sini menghadapi tantangan harian yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Baku tembak sering terjadi, perampokan umum terjadi, dan wilayah yang lebih rendah selalu kebanjiran setiap musim hujan. Namun, dari komunitas ini juga lahir anggota parlemen, senator, dan wali kota. Ini adalah tempat di mana perjuangan hidup dan keberhasilan berjalan berdampingan, menantang semua anggapan tentang kemiskinan dan peluang. Seberapa berbahaya La Chacarita sebenarnya? Saya disarankan untuk tidak masuk. Kawasan ini terbuka dari pukul 6.30 pagi hingga 9 malam.
Apa bahaya terbesar di sini? Risikonya banyak, mulai dari perampokan hingga baku tembak. Itulah alasan mengapa tempat ini dijuluki kawasan kumuh Paraguay. Kamu selalu menjadi pendamping yang luar biasa. Tinggalkan komentar di bawah untuk mengirimkan doa dan berkat bagi semua orang di sini. Tuhan memberkati mereka. Pola cuaca di Paraguay menciptakan pengalaman harian yang terdengar seperti cerita fiksi. Dalam satu hari, suhu bisa berubah dari 8 derajat Celcius di pagi hari menjadi 45 derajat Celcius pada siang hari. Warga sering merasakan sensasi panas hingga 50 derajat Celcius. Tingkat panas yang dapat menimbulkan masalah kesehatan serius. Perubahan suhu ekstrem ini sering disertai badai mendadak yang muncul dan menghilang hanya dalam hitungan jam. Kamu bisa bangun pagi dengan jaket, merasakan panas menyengat saat makan siang, kehujanan deras di sore hari, lalu menutup hari dengan langit yang kembali cerah. Tekan tombol suka untuk memberitahu kami bahwa konten ini bermanfaat. Dan jika kamu menonton lewat ponsel, jangan lupa tekan tombol hype di bawah. Selama Perang Aliansi III dari tahun 1864 hingga 1870, Paraguay kehilangan sekitar 60 hingga 70% dari total penduduknya. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa hingga 90% pria tewas dalam perang tersebut. Kondisi ini menciptakan ketimpangan gender yang sangat ekstrem, di mana jumlah perempuan bisa mencapai 20 kali lipat dibanding laki-laki di beberapa wilayah pedesaan. Menghadapi situasi ini, pemerintah dan gereja Katolik secara tidak resmi mendorong praktik poligami dan mengizinkan para pastor melanggar sumpah selibat demi membantu memulihkan jumlah penduduk. Dampak dari bencana demografi ini masih terasa dalam masyarakat Paraguay hingga saat ini. Paraguay memiliki salah satu tingkat ibu tunggal dan hubungan tidak resmi tertinggi di Amerika Latin. Perempuan menjadi tulang punggung masyarakat, mengambil alih peran pertanian, perdagangan, dan kepemimpinan keluarga. Berbeda dengan banyak negara lain yang menerapkan peran gender secara ketat. Perempuan Paraguay memperoleh kemandirian dan kekuatan ekonomi karena kebutuhan sejarah. Dalam kehidupan Paraguay modern, warisan ini terlihat jelas dalam struktur keluarga, peran perempuan di dunia bisnis dan politik, serta sikap budaya terhadap hubungan yang sangat berbeda dari negara-negara tetangga. Setiap hari di Paraguay, ribuan orang memadati Mercado 4, sebuah tempat yang dikenal sebagai pusat barang tiruan terbesar di Amerika Selatan. Ini bukan pasar gelap kecil. Ini adalah pusat perdagangan besar di mana hampir semua merek mewah terkenal memiliki versi tiruannya. Yang membuatnya semakin mencolok adalah keterbukaannya. Kantor polisi berdiri tepat di samping lapak yang menjual barang bermerek palsu. Dan seolah tidak ada yang merasa terganggu. Para pedagang lokal sering bercanda bahwa jika kamu kehilangan ponsel dimanapun di Asuncion, datanglah ke Mercado 4 untuk membelinya kembali. Celana dalam bermerek yang di Amerika Serikat bisa berharga $50, dijual sekitar $3 di sini. Jam tangan mewah tiruan yang tampak sangat asli, dijual sekitar $46. Kualitasnya begitu tinggi, hingga pembeli berpengalaman pun kesulitan membedakannya dari barang asli. Pasar ini mencerminkan sesuatu yang lebih besar tentang perekonomian Paraguay. Negara ini memiliki salah satu tingkat perdagangan informal tertinggi di Amerika Latin. Banyak usaha beroperasi di luar sistem resmi, menghindari pajak dan aturan. Fenomena ini terlihat di seluruh Paraguay, mulai dari pedagang kaki lima hingga masyarakat adat yang datang dari daerah terpencil untuk menjual kerajinan tangan di trotoar dan taman kota. Jika kamu menyukai sepak bola, inilah gambaran situasi olahraga di Paraguay. Baru-baru ini, pertandingan antara Amerika Serikat dan Paraguay berubah menjadi keributan besar yang menunjukkan sifat panas dalam budaya olahraga Paraguay. Apa yang awalnya hanya perdebatan sederhana soal lemparan ke dalam di menit akhir pertandingan dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Pemain cadangan dan staf pelatih Paraguay ikut turun ke lapangan dan terlibat perkelahian. Ketegangan yang tinggi, emosi yang meledak, dan suasana yang tidak terkendali menarik perhatian banyak penonton. Namun yang penting untuk dipahami adalah bahwa tingkat gairah seperti ini bukan hal yang jarang di Paraguay. Sepak bola di sini bukan sekadar hiburan. Ini adalah soal harga diri pribadi dan kebanggaan nasional. Setiap hari di Paraguay,
Jutaan orang menjalani sebuah ritual sosial yang benar-benar khas negara ini. Terere, teh herbal dingin yang diminum bersama dari satu wadah, bukan sekadar minuman. Ini adalah dasar kehidupan sosial Paraguay. Berbeda dengan mate tradisional dari Argentina yang menggunakan air panas. Terere disajikan dengan air dingin dan sering dicampur dengan berbagai tanaman obat sesuai kebutuhan. Ada campuran untuk sakit tenggorokan, masalah pencernaan, atau sekadar untuk menyegarkan tubuh. Ritual ini menjadi semakin istimewa saat Hari Persahabatan, sebuah perayaan yang sangat dihargai oleh masyarakat Paraguay. Pada hari ini, alun-alun kota dipenuhi orang yang berbagi barbeku, bir, dan tentu saja terere. Bir Paraguay rasanya sangat enak, tidak terlalu kuat dan terasa ringan. Budaya makanan yang menyertai pertemuan ini juga sangat mengesankan. Makanan tradisional seperti payagua, beluten, dan empanada singkong menghadirkan cita. Rasa yang benar tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Cocido memang rasanya mirip maet. Minuman ini disajikan dengan biskuit kecil untuk dicelupkan. Dan begitulah cara menikmatinya. Biskuit dipatahkan, lalu dimasukkan ke dalam minuman. Seringkali, cocido sudah disajikan dengan biskuit yang dihancurkan di dalamnya. Inilah yang dikenal sebagai tete yang terkenal. Area kuliner di sini luar biasa. Bukan hanya luas, tetapi juga dipenuhi toko mewah dengan merek ternama seperti di kota besar dunia. Dan orang-orangnya juga terlihat sangat menarik. Paraguay menantang standar kecantikan global dengan cara yang hampir tidak ditemukan di negara Amerika Selatan lainnya. Negara ini menyelenggarakan kontes kecantikan tahunan bernama Miss Gordita atau Miss Chubby yang khusus untuk perempuan bertubuh besar. Peserta harus memiliki berat minimum 100 kg atau sekitar 220 pon. Sementara usia dan tingkat pendidikan sama sekali tidak menjadi syarat. Ini bukan acara lucu atau sekadar pencarian perhatian. Ini adalah kompetisi serius yang bertujuan merayakan keindahan tubuh berlekuk dan melawan diskriminasi terhadap orang dengan berat badan berlebih. Kontes ini memberi kepercayaan diri bagi para perempuan dan menantang definisi kecantikan sempit yang selama ini mendominasi ajang kecantikan. Namun di sisi lain, acara ini juga mencerminkan realitas kesehatan masyarakat. Sekitar 57,6% penduduk Paraguay mengalami kelebihan berat badan. Hal ini membuat kontes tersebut menjadi perayaan budaya, sekaligus cerminan tantangan kesehatan yang lebih luas. Yang paling menarik adalah bagaimana ajang ini mendapatkan dukungan dan rasa hormat dari masyarakat Paraguay. Kontes ini mewakili sikap budaya yang menghargai beragam bentuk kecantikan dan menolak standar luar tentang seperti apa seharusnya perempuan terlihat. Di wilayah Gran Chaco yang sangat panas, dengan suhu musim panas yang sering mencapai 110 derajat Fahrenheit, terjadi sesuatu yang benar-benar luar biasa setiap hari. Sebuah komunitas Menonita berbahasa Jerman dengan jumlah kurang dari 50.000 orang mampu menghasilkan lebih dari 50% produk susu Paraguay. Sambil menjalani gaya hidup yang seolah berhenti di masa lalu, keturunan dari sekitar 1.800 pemukim Jerman Rusia yang datang pada tahun 1927 ini berhasil mengubah tanah gurun yang tandus menjadi salah satu kawasan pertanian paling makmur di Amerika Selatan. Di kota-kota seperti Philadelphia dan Loma Plata, penduduk berbicara dalam bahasa Plautdietsch, mengendarai traktor John Deere, dan menggunakan sistem irigasi tetes modern yang menjaga padang rumput tetap hijau, meski curah hujan hanya sekitar 20 inci per tahun. Kontras visualnya sangat mencolok. Rumah bata merah bergaya Jerman dan gereja beratap runcing berdiri di lanskap yang lebih mirip Arizona daripada Bavaria. Para perempuan mengenakan rok panjang, para pria memakai topi fedora. Dan komunitas ini mempertahankan ritual ibadah pagi yang hampir tidak berubah selama lebih dari 1 abad. Yang membuatnya semakin menarik adalah kemandirian mereka. Komunitas ini mengelola sekolah, rumah sakit, dan bank sendiri. Mereka membangun masyarakat mandiri di dalam Paraguay yang berjalan berdasarkan prinsip yang sudah ditetapkan ratusan tahun lalu. Pengunjung bisa mengikuti program tinggal bersama keluarga. Bangun pukul 5 pagi untuk memerah susu sapi, sarapan roti hitam dengan madu, dan menyaksikan 12.000 ekor sapi berjalan menyusuri jalan tanah merah sepanjang hampir 5 km.
Setiap hari, ribuan orang menyeberangi jembatan persahabatan sepanjang sekitar 1,5 kilometer dari Brasil menuju Ciudad del Este, menciptakan salah satu pengalaman belanja bebas bea paling hidup di dunia. Kota dengan sekitar 400.000 penduduk ini menarik hampir 3 juta pembeli setiap tahun yang datang untuk mencari penawaran luar biasa, namun sepenuhnya legal. Para pelancong internasional sering menyebutnya sebagai pasar loak legal terbesar di dunia. Meskipun kenyataannya jauh lebih tertata dan resmi dari sebutan tersebut, energinya mirip pasar loak di Miami. Tetapi semua transaksi berjalan dalam kerangka hukum lengkap dengan dokumen dan garansi. Hal lain yang membuat pengalaman ini semakin menarik adalah keberagaman budayanya. Di satu jalan yang sama, kamu bisa membeli iPhone, mencicipi cipa panas yang merupakan roti keju khas Paraguay, lalu menikmati barbeque Brasil atau empanada Argentina. Semuanya dalam jarak berjalan kaki sekitar 500 meter. Jika punya waktu lebih, Bendungan Itaipu yang pernah menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia hanya berjarak sekitar 20 menit perjalanan. Wilayah Gran Chaco mencakup hampir 60% luas wilayah Paraguay. Tetapi hanya dihuni kurang dari 5% penduduknya. Kondisi ini menciptakan tantangan hidup sehari-hari yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. Dikenal sebagai Inferno Verde atau neraka hijau, kawasan ini mengalami musim panas yang sangat panas dengan suhu di atas 45 derajat Celcius serta musim kering panjang yang membuat pertanian tradisional hampir mustahil. Lingkungan keras ini menjadi lokasi Perang Chaco antara Paraguay dan Bolivia dari tahun 1932 hingga 1935, yang dipicu oleh rumor cadangan minyak yang ternyata tidak pernah ditemukan. Lebih dari 100.000 orang meninggal, sebagian besar akibat penyakit, dehidrasi, dan paparan alam. Bukan karena pertempuran langsung. Saat ini, Chaco tetap menjadi salah satu wilayah paling terpencil dan tidak ramah di benua Amerika, namun tetap dihuni kelompok masyarakat adat, peternak sapi, dan pemukim Mennonite membangun kehidupan di kondisi yang akan membuat banyak orang menyerah. Wilayah ini juga menjadi rumah bagi beberapa suku adat terakhir yang belum tersentuh, seperti suku Ayoreo, yang masih hidup terisolasi dan menghindari kontak dengan dunia modern. Tingkat keterpencilan Chaco begitu ekstrem, hingga banyak bagiannya belum sepenuhnya dipetakan, menjadikannya salah satu wilayah paling sedikit dijelajahi di belahan barat. Meski keras, kawasan ini memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa, termasuk jaguar, armadillo raksasa, dan populasi burung yang sangat besar. Setiap hari, orang-orang yang tinggal di Chaco menghadapi ujian ketahanan dan kemampuan beradaptasi manusia dengan cara yang jarang dialami oleh kebanyakan dari kita. Setiap hari, Paraguay menghasilkan hampir 100% listriknya dari pembangkit tenaga air dan mengekspor sebagian besar energi tersebut ke negara tetangga. Ini menciptakan salah satu situasi energi paling unik di dunia. Bendungan Itaipu, yang dimiliki bersama dengan Brasil, menghasilkan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Paraguay berkali-kali lipat. Paraguay hanya menggunakan sekitar 15% dari bagiannya dan menjual sisanya ke Brasil. Bersama dengan bendungan Yacyretá yang dikelola bersama Argentina, Paraguay memiliki biaya listrik terendah di dunia. Listrik rumah tangga jauh lebih murah dibanding banyak negara maju, dan seluruh jaringan nasional berjalan dengan energi terbarukan, menjadikan Paraguay salah satu negara yang hampir sepenuhnya menggunakan energi hijau. Namun, banyak warga Paraguay berpendapat bahwa kesepakatan dengan Brasil dan Argentina yang dibuat puluhan tahun lalu tidak adil, karena Paraguay menerima pendapatan yang jauh lebih kecil dari potensi sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul dorongan kuat untuk menegosiasikan ulang perjanjian tersebut, terutama dengan Brasil. Kontrak bendungan Itaipu dijadwalkan untuk ditinjau ulang dalam beberapa tahun ke depan, yang berpotensi mengubah lanskap ekonomi Paraguay secara drastis jika dikelola dengan baik. Kekayaan tenaga air ini bisa menjadikan Paraguay kekuatan ekonomi berbasis energi. Meskipun konflik politik dan pengaruh asing masih menjadi tantangan besar. Fakta terakhir membawa kita pada salah satu tradisi budaya paling indah di Paraguay yang berlangsung setiap hari di bengkel dan rumah-rumah di seluruh negeri.
Anduti, yang berarti jaring laba-laba dalam bahasa Guarani, memiliki kisah asal-usul paling romantis dalam kerajinan Amerika Selatan. Menurut legenda, seorang pria adat ingin menikahi putri seorang kepala suku. Tetapi sang kepala suku meminta hadiah khusus yang asli dan berasal dari tanah mereka sendiri. Pemuda itu pergi ke hutan mencari inspirasi namun tidak menemukan apapun. Ketika ia menceritakan kesedihannya kepada ibunya, sang ibu mengamati jaring laba-laba dan mulai membuat rendah rumit menggunakan helaian rambutnya sendiri. Kepala suku begitu terkesan dengan karya unik tersebut hingga akhirnya mengizinkan pernikahan itu. Saat ini, para pengrajin Paraguay melanjutkan tradisi ini dengan menghabiskan waktu antara 22 hari hingga 1 bulan untuk membuat satu lembar nyanduti. Satu karya biasanya dijual sekitar $50. Dengan harga yang sepenuhnya ditentukan oleh jumlah jam pengerjaan, pola yang rumit membutuhkan keterampilan dan kesabaran luar biasa. Dengan teknik yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama oleh para perempuan, setiap hari, perempuan di seluruh Paraguay duduk dengan benang dan jarum mereka, menciptakan pola jaring laba-laba yang halus, yang tidak hanya mencerminkan keindahan seni, tetapi juga kesinambungan budaya dan kekuatan cinta sebagai sumber kreativitas. Ke-15 fakta ini menunjukkan mengapa Paraguay layak diakui sebagai salah satu negara paling menarik di Amerika Selatan. Dari angkatan laut negara, tanpa laut hingga istana kepresidenan yang terbuka, dari cuaca ekstrem hingga kerajinan kuno, Paraguay menawarkan pengalaman yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Yang membuat semua ini semakin istimewa adalah bahwa ini bukan atraksi wisata atau acara khusus. Inilah kehidupan sehari-hari bagi 7 juta warga Paraguay yang membangun masyarakat unik dengan caranya sendiri. Keterpisahan Paraguay dari pariwisata massal telah menjaga keaslian budaya dan tradisi yang di negara lain sudah hilang atau dikomersialkan. Mulai dari berbagi terere bersama teman, berbelanja di pasar legal terbesar di dunia, hingga menyaksikan komunitas Menonit berkembang di panas gurun. Paraguay menawarkan cara hidup yang menantang pandangan kita tentang masyarakat modern. Hal apa yang paling mengejutkanmu tentang Paraguay? Jika kamu berkunjung ke sana, apa hal pertama yang ingin kamu lihat atau rasakan? Tulis di kolom komentar di bawah. Jika kamu ingin melihat lebih banyak konten tentang destinasi Amerika Selatan yang sering terlupakan, masih banyak cerita menarik yang siap dibagikan. Jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani kami hari ini. Semoga kamu menikmatinya. Dukunganmu sangat berarti. Semoga keberuntungan selalu menyertaimu. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.